Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, jumpa lagi bersama saya Pipit Aidul Fitriana, peneliti Ma'arif Institute di program Ngebet atau Ngobrol Bareng di Tebet. Nah, saking udah banyaknya episode kita, saya udah lupa ini episode beberapa nih. Tapi yang jelas, kadang bersama kita sudah hadir seseorang yang jauh-jauh datang, entah dari Jogja, entah dari Sumpur Kudus nih. Nanti kita ngobrol aja dengan yang bersangkutan. Namanya Sidik. Sidik ini merupakan alumni dari pesantren Mualimin Jogja ya. Iya. Pesantren Mualimin Jogja ya tentulah pesantren kader persyarikatan begitu, pesantrennya Muhammadiyah. Sempat melanjutkan studi di UIN Sunan Kalijaga, dan yang menarik dari Sidik adalah sekarang kita tidak tahu dia hidup entah tinggal di mana. Dik, bisa ceritakan sedikit perjalanan hidup mungkin dari Mualimin. Tadi kan cerita nih di belakang layar dari Mualimin ke UIN Jogja, terus tiba-tiba menjadi anak panah Muhammadiyah. Nah itu gimana prosesnya nih dari Mualimin ke UIN Jogja terus jadi anak panah Muhammadiyah? Jadi gini, dulu saya lulus Mualimin itu 2014. 2014. Cita-cita saya dulu kuliah itu pengennya ngambil pendidikan matematika. Wah, eksak. Nah, waktu itu mendaftar semua kampus yang ada jurusan pendidikan matematikanya dan matematika murni, nggak keterima. Wah, Semuanya di yang negeri ya, di mana, di Jogja. Jadi nggak keterima, nggak ada yang keterima. Tinggal ujian mandiri UIN Sunan Kalijaga waktu itu. Saya udah berniat pilihan pertama matematika, pilihan kedua pendidikan matematika. Tiba-tiba ibu masuk kamar, Mas kok nggak nyoba daftar pendidikan agama Islam? Itu akhirnya ya udah Bu, saya coba-cobalah, karena dulu basicnya di Mualimin sedikit lah, ada basic lah. Gitu. Ya udah daftar pendidikan agama Islam, oke. Ketika pengumuman ternyata yang keterima itu adalah yang PAI malahan. Wah, guru agama harusnya. Guru agama. Ya udahlah, akhirnya saya ambil daripada tidak kuliah waktu itu. Karena waktu itu saya harus kuliah dan saya harus dapat negeri, karena memang untuk kondisi keuangan dari ekonomi keluarga sendiri, kalau untuk di swasta waktu itu sangat tidak memungkinkan ya Mas. Nah itu akhirnya di PAI UIN Sunan Kalijaga. Kalijogo ya, Jogja. Nah waktu itu alhamdulillah waktu itu di UIN itu kan UKT ya Mas ya. Dan saya alhamdulillah dapat UKT pertama. Yang punya keinginan waktu itu, mau nggak mau, karena dapat UKT pertama, saya harus bisa membayar uang kuliah saya sendiri dan hidup saya sendiri. Jelaskan kepada pemirsa UKT itu apa? Uang kuliah tunggal, jadi subsidi, istilahnya subsidi silang. Beasiswa subsidi silang. Kalau di kampus-kampus negeri ya. Iya. Saya dapat yang paling murah waktu itu Mas. Kalau dulu saya polanya bukan UKT, ada beasiswa mandiri, padahal itu dari kampus. Dari kampus. Perubahan nama aja sih sama. Biar lebih enak mungkin didengar ya Mas. Lebih enak didengar sekarang. Itu harus bisa bayar sendiri dan hidup mandiri waktu itu. Maka saya tahun pertama kerja Mas. Kerjanya berbagai macam pekerjaan. Pernah jaga warnet, kemudian jualan galon, terus jadi kuli jasa angkut. Sama dulu saya di Ciputat, di UIN Ciputat saya nge-DJ, tahu nge-DJ nggak? Di sejak itu. Cuci piring di rumah makan Padang. Di mana? Ya. Masa lalu saya itu tukang cuci piring. Sama kita Mas. Sama. Ternyata kita banyak kesamaan ya. Iya, ada kesamaan. Pantes tanpa direncanakan bajunya juga sama ini. Ini produk dari pedalaman Sumatera ini Mas. Oh, kalau ini produk entah tahu dari mana, dari Cina kayaknya. Iya. Nah, ternyata kemampuan matematika juga saya manfaatkan di situ Mas. Oh, ngajar privat, alhamdulillah bertahan. Tapi di 1 tahun itu saya mengalami kegelisahan itu Mas. Semester 1 dan 2 berarti. Iya. Hidup saya kok tujuannya materi aja. Artinya nggak tenang hati itu. Yang dikejar kok materi ya. Akhirnya saya putuskan buat kembali lagi ke Mualimin Mas. Oh, balik ke pondok. Lagi buat ngabdi jadi musrif. Musrif ya. Waktu itu jadi musrif. Nah akhirnya 1 tahun semua itu saya tinggalkan, tinggal ngeles aja, privat itu masih jalan sambil ngabdi di Mualimin. Tuh, jadi di Mualimin sejak tahun masuk lagi 2016.
2015 Mas. 2015 Balik lagi akhir. ke Mualimin. Balik lagi ke Mualimin. Iya kan setahun jedanya Iya, kan. jadi tahun 2015 akhir masuk setelah Muktamar Muhammadiyah Di Makassar. di Makassar. Ya. Itu. Jadi balik lagi di Mualimin jadi musrif dan ternyata disitulah akhirnya jadi musrif itu yang mengupgrade kemampuan saya secara tidak langsung. Oh, karena megang santri begitu kan? Ya, megang santri, megang anak-anak, kemudian bisa apa namanya ceramah dan sebagainya. Ternyata di situ justru di situ diuji kemampuan Kalau saya. di pesantren saya dulu ada namanya PKL, praktek kerja lapangan. Kita diuji juga sebulan bulan puasa itu di kampung-kampung gitu. Nah kalau di Mualimin itu namanya mubalik hijrah Mas. Mubalik hijrah. Iya, Oh, dulu saya di Kadungora. sama ya, Kadungora. Iya, di Mungkin karena kita pondoknya sama Muhammadiyah, jadi sama terus nih. banyak kesamaan kita. Di musrif inilah saya dari perjalanan 2015 jadi musrif, terakhir jadi musrif tahun 2020. Terakhir 5 tahun jadi 5 musrif tahun itu. jadi musrif. Oh, berarti kenal beberapa santri Mualimin ya? Ada Sakti yang saya kenal. Wah banyak Mas. Rijal Husein, Ah itu si Mirja, sang filosof. Itu kenal? itu semua saya yang menjadi musrifnya mereka. Oh, iya, I see. Nah, itu nama-nama yang Mas Ulin. apalagi Ulin itu. Nah, itu dekat juga sama saya itu kan. Yang sekarang di Malaysia itu kan. Iya, kuliah di Malaysia. Sedikit ya Mas cerita ketika di Mualimin. Ini mungkin bisa dikatakan keluarga saya ini jatuh lah istilahnya. Ekonominya. Secara ekonominya. Iya. Jadi selama saya di Mualimin itu dari kelas 1 MA Aliyah Kelas sampai kelas 3 itu saya selalu meminta dispensasi kepada direktur SPP. SPP. Dengan ketika saya lulus itu saya mempunyai hutang sekitar 25 juta. Astagfirullah. 25 juta. 3 tahun itu ya? Selamat itu sekitar 25-an juta. Dan ternyata alhamdulillah selama saya jadi musrif ditambah sampai baru saya lunasi itu beberapa tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu Mas. 2021. 2021. Alhamdulillah itu saya lunasi ya dari saya sendiri. Wah, memang sudah begitu jalannya luar biasa. Saya belum tentu bisa loh. Saya kaget juga Mas, kenapa bisa gitu loh. 25 juta. Gila. Ya tapi saya juga kuliah bayar sendiri sih. Ngekos bayar sendiri. Dan sebagainya itu. Banyak senasib kita. Iya. Kamu tukang galon, saya DJ kan. Kalau mau bayar utang, saya biaya kuliah sendiri. Iya. Jadi selain harus bayar utang juga bayar kuliah sendiri. Iya. Ditambah kuliah saya itu 6 tahun Mas. Berapa? 6 tahun. Saya 8 tahun, hampir 9 Wah, tahun. sama berarti menjadi donatur tetap kampus itu. Lebih lama saya tetap kuliah ya. Itu pun mungkin terselamatkan gara-gara Covid ya Mas. Oh. Iya. Itu. Jadi itu. Nah, tapi di tengah-tengah musrif ini Mas, saya juga ngajar Mas di SD. Di Jogja itu? Di Jogja. Di SD Muhammadiyah Insan Kreatif Kembaran namanya. Wah, oke. Saya ngajar di Matematika? Guru agama Mas, kan sudah PAI. Oh iya, sudah PAI. Biar linear. Iya, biar linear. Itu tahun 2000 masuk awal 2018. 2018. Sampai 2020. Nah, sorry saya potong. Tadi kalau di tempat saya kan ada namanya PKL, praktek kerja lapangan. Biasanya itu kita 3 minggu selama bulan Ramadan dikirim ke cabang-cabang Muhammadiyah di pedesaan. Pinggir laut, di tengah hutan. Ada di tengah danau, ada di pinggir jurang yang kalau kita kesenggol itu kita bakal mati begitu. Nah, kalau di Mualimin ada namanya mubalik hijrah. Itu bulan Ramadan atau bukan? Bulan Ramadan juga Mas. Berapa lama? 20 hari Mas. Ya samalah 3 minggu. Ya. Dulu Sidik kemana? Kadungora di Garut. Wah, itu kampung saya Kadungora itu. Berarti ternyata kita memang ada kesamaan. Ada kesamaan, banyak kesamaan chemistry-nya dapat. Wah. Kadungora. Dulu di Kadungora ngapain aja? 1 orang atau berapa orang? Saya di Kadungora 1 rumah 3 orang Mas. Kadungora, Kadungora. Beda ya. Different between Kadungora and Kadungora. Oh iya. Jadi di Kadungora saya 3 orang 1 rumah dulu. 3 orang? Iya. Laki-laki semua? Laki-laki semua. Oke, sama. Saya dulu ber-7 lah sama kira-kira lah. Di rumah siapa? Ketua PCM-nya almarhum Pak Zamzam yang baru meninggal sebelum Ramadan ini. Oke, saya kenal.
kenal juga ternyata. Kenal. Ya namanya orang kampung Kedung Muara sama lah. Kalau itu ngapain aja dulu di rumah di PCM Kedung Muara Di itu? PCM itu keseharian saya selama bulan suci Ramadan, setiap habis subuh kita ngaji anak-anak, sebelum maghrib juga, kemudian tarweh kita ngisi kultum, ya kan. Tapi yang menarik justru adalah ketika setiap pagi kami bertiga ini, Mas, selalu membantu nenek buat bersih-bersih rumah. Di rumah nenek siapa? Almarhum Di rumah nenek, Pak ya, jam-jam. itu. Entah itu kita nyuci piring, habis itu nyapu-nyapu sampai nyiram-nyiram tanaman itu kita tuh. Pada akhirnya ketika kami pamitan, keluarga di situ tuh nangis semua. Oh iya, saya juga Itu nangis. kesannya tuh sangat berkesan. Dapat ya, padahal 20 hari ya sama 20 lah. hari, tapi kesannya sangat berkesan lah. Nah kalau itu diutus langsung dari mualimin atau siapa yang mengajukan, kan jauh banget tuh dari Jogja ke Garut tuh. Kalau itu dari mualimin, tapi atas inisiatif dari anak-anak yang asalnya dari Jawa Barat, Jakarta dan Nah, sekitarnya. kamu kenapa bisa nyasar ke kampung saya? Saya pengen cari suasana yang beda dari Jogja, Mas. Nah, dulu rekomendasi siapa Garut itu? Ya saya cuma pengen ikut-ikut teman-teman yang dari Jawa Barat lah. Mau di mana teman-teman emangnya di Garut, ya udah saya ikut aja lah di situ. Biar cari suasana yang berbeda. Padahal harusnya ketika itu main ke pondok saya. Pondok Muhammadiyah, saya nggak tahu ya. Belum. Nah, ceritanya ini gimana nih? Dari mulai beres kuliah kan 2020. Ya. Terus tiba-tiba jadi si anak panah itu gimana? Nih, para pemirsa, si anak panah itu adalah suatu istilah di Muhammadiyah di mana kader-kader mudanya dikirim ke daerah-daerah begitu untuk melakukan syiar agama Islam. Nah, gimana, Dik? Tiba-tiba jadi anak panah Muhammadiyah ceritanya. Oke, itu saya 2020 ya. Pas beres kuliah. Beres kuliah. Saya lulus. Sebelum Covid atau udah Covid nih? Sudah Covid. Sudah Covid. Jadi lulus kuliah saya 20 Mei. Itu Oh, saya Mei munakosa. sudah Covid, iya. Munakosa 20 Mei 2020. Nah, jelaskan dong ke pemirsa munakosa itu apa? Kan cuma ada di UIN. Ada di UIN itu. ya. Munakosa itu ujian skripsinya yang ada di UIN. Nah, ada baca kitab biasanya. Ya, baca kitab, tes hafalan dan sebagainya. Tes hafalan. Jadi kalau di UI negeri begitu para pemirsa, sebelum kita sidang skripsi itu ada namanya munakosa. Ada baca kitab, tes hafalan dan lain-lain. Itu UIN banget lah pokoknya. Banget. Ayo lanjut, Dik. Alhamdulillah di UIN. Kemudian online ujiannya. Wisudanya online. Mei ya kan, itu Mei. Kemudian Juni itu ada pendaftaran beasiswa S2 di UAD, Mas. Jogja untuk khusus guru yang mengajar di sekolah Muhammadiyah. Saya tertarik kan, beasiswa. Kebetulan kan, wah ini menarik beasiswa. Daftar saya, Mas. Daftar, berkas sudah saya masukkan. Akhir Juni itu pokoknya udah masuk semua berkas. Tiba-tiba tanggal 25 Juli 2020 ada WhatsApp dari Ustadz Erik Taufani. Oh iya, kenal. Mas Ibit mesti kenal ya, Mas Erik Taufani. Dia WA seperti ini. Sidik mau nggak dibenum di luar Jawa? Di apa? Dibenum bahasanya. Dibenum? Dibenum. Apa itu dibenum itu? Dibenum mungkin kayak ditanam gitu loh, Mas. Oke. Ditanam di luar Jawa dan sebagainya. Maksudnya kata saya, jadi kader dan dai di Sumpur Kudus. Di ini, saya tanya di kampung halaman Buya. Iya. Wah, saya waktu itu lagi di Magelang, Mas, lagi main ya. Wah, ini kayaknya kita butuh ngobrol. Saya sore ke rumah, Ustaz. Oh iya, nanti kita obrolkan. Oke, sore saya di rumah. Tadi intinya Buya pengen ada kader dan dai dari Muhammadiyah untuk mengurusi generasi muda yang ada di kampung halamannya. Di Sumpur Kudus itu ya. Pedalaman Sumatera Barat. Wah, sendiri saya di sana. Kata saya, ya nanti dicarikan juga. Karena yang dicarikan dai dan kader. Jujur, Mas, kalau dari kemampuan basic, memang saya PAI ya, tapi untuk masalah keagamaan yang lebih mendalam, saya mungkin belum menguasai. Karena basic saya aktivis waktu itu. Karena saya waktu itu aktif di PWI PMDIY, jadi
ketua bidang kadernya, masih aktif di IMM Bantul juga cabang, kemudian membantu di LPCR PWMDIY sebagai sekretaris. Ada yang mirip lagi di antara kamu dengan saya. Apa Dulu nih? saya kabid perkaderan di PWIPM Banten. Wah, ternyata kita satu kesamaan juga gitu. Dulu saya mau ke PPIPM tapi lebih memilih ke Marip Institute sajalah. Kalau saya dulu ya. Kalau saya lebih memilih ke tempatnya Buya. Sumur Kudus. Sama-sama di tempat Buya gitu. Karir kita masih di wilayah ya. Di wilayah. Sama-sama di tempat Buya ya. Iya, Sumur sama-sama di Kudus, tempat- yang satu di Marip. Iya, wah. Buya harus denger ini, Buya harus nonton. Kita punya kesamaan ternyata. Banyak kesamaan kita ya, Mas. Terus gimana terus Dik? Lanjut Dik. Sorry Itu itu. 25 juta. Wah. Nanti satu kita cari dari PUTM. PUTM. Pendidikan Kata Ustadz Erik tadi. Kata Ustadz Erik. Oke, Ustadz. Kayak gitu. Tapi saya udah ngajar di SD, musrif saya juga. Tapi kebetulan musrif sudah selesai. Saya barusan mengirimkan berkas pendaftaran beasiswa UAD. Nah, ya ini dipikir-pikir dulu. Kesempatan ini nggak datang 2 kali. Ya, chance uncommonly come Iya. twice begitu kan. Ada. Ini hasil belajar bahasa Inggris berapa lama bisa kayak gini? Nah, itu kemudian saya nggak langsung memutuskan, Mas. Saya pertama konsultasi ke orang tua dulu. Konsultasi ke orang tua, konsultasi ke Ustadz Hamdan, dan konsultasi ke Ustadz Ikhwan Ahada. Oh, Ikhwan Ahada ya. Ustadz Hamdan dan Ustadz Ikhwan Ahada itu kebetulan 2 mantan direktur mualimin yang kebetulan dekat sama saya, yang saya minta pertimbangan. Pertama ke orang tua. Kata orang tua, nggak boleh. Nggak boleh karena ini jauh. Siapa nanti yang ngurusin kamu di sana? Hidupmu kayak gimana gini. Ya udah Bu gitu. Ustadz Hamdan. Kata awal Ustadz Hamdan itu mengatakan ini, Mas, nanti kamu di sana ngurusin siapa? Hidupmu bagaimana? Jangan nanti kayak alumni PUTM yang diutus di suatu wilayah yang per bulannya itu hanya mendapatkan 400.000. Ini mohon maaf, 400.000 untuk hidup 1 bulan. Itu. Buat jajan gorengan aja nggak cukup kayaknya itu. Zaman sekarang ya Mas. Iya, zaman sekarang. 400.000. Teman saya jajan gorengan aja harus 20.000 sehari. Buat makan aja 10.000 sehari kan. Betul. 1 kali gitu. Kemudian saya ke Ustadz Ikhwan. Ustadz Ikhwan. Nah di tempat Ustadz Ikhwan inilah yang saya ngobrolnya agak lama. Karena kalau di Ustadz Hamdan saya ngobrol di masjid hanya sekilas. Ngobrol lama, saya dapat tawaran gini Ustadz. Di Ustadz Ikhwan ini saya didampingi sama Ustadz Erik. Oh. Gitu. Terus ditanya sama Ustadz Ikhwan, nanti kehidupan kamu di sana di mana, gimana dan sebagainya. Kata Ustadz Erik, kehidupannya sudah dijamin sama Buya. Wah, langsung kata Ustadz Ikhwan seperti itu. Mas, kalau saya jadi kamu, maka saya akan ambil kesempatan ini. Untuk S2 beasiswamu, saya akan tunda. Pasti nanti bakal ada kesempatan lagi. Wah, oh ya Ustaz. Wih, gitu ya Ustaz. Ya udah Ustaz, insya Allah tawaran Buya saya ambil. Itu tanggal 26 Juli Mas. Masih ingat tanggalnya ya? Masih tanggal lihat. Karena ternyata itu menjadi salah satu titik balik. Oh, titik kisar. Wah, ini kehidupan bahasa saya. Buya ini titik kisar di perjalananku Buya. Itu. Akhirnya saya putuskan itu, terus tapi saya udah daftar Ustaz. Saya tinggal tes wawancara untuk UAD. Ya sudah, nanti dikomunikasikan aja enaknya gimana, tapi karena kamu ini kader Mas, jangan kabur. Artinya jangan kok tiba-tiba nggak ikut tes wawancara. Iya. Padahal tes tulis, tes bahasa udah ini. Oke. Habis itu saya meyakinkan orang tua itu 1 minggu. Meyakinkan orang tua. Ya. Ustadz Hamdan diyakinkan sama Ustadz Erik, sama saya meyakinkan orang tua. Yakin, orang tua juga yakin. Dan ternyata secara tidak langsung saya ketika harus meninggalkan Jogja dan memilih ini, di kamar itu saya nangis Mas. Di kamar di Jogja? Di kamar di Jogja. Di kamar saya nangis. Ya Allah, diutus itu, meninggalkan semuanya. Udah kayak nabi ya diutus ya, arsala gitu. Nah, ketika itu saya satu lagi yang teman saya itu namanya harusnya Doni Mas. Doni Romdoni dari PUTM. Yang PUTM yang ke Sumur Kudus itu. Tapi ternyata bukan Doni ternyata. Siapa? Inggit Prabowo yang sekarang jadi teman saya ini. Nah, Doni ini ternyata sudah diutus dulu ke Papua.
Oh. Di Papua. Akhirnya dicarikan lagi kader, kalau bisa tapak suci akhirnya dicarikan si Inggit ini. Inggit ini. Inggit Prabowo. Namanya Inggit Prabowo. Akhirnya seminggu saya meyakinkan orang tua, oke. Kemudian Ustadz Damdan oke. Berangkat lah. Wawancara nih Mas, wawancara buat beasiswa. Oke, wawancara buat Sebelum wawancara ini saya menghadap ke ketua Dikdasmen PWMDI dulu Mas, buat minta saran pamitannya gimana enaknya. Ya udah Mas, kamu datang aja wawancara tapi nggak usah wawancara, pamitan aja. Gitu, oke. Hari wawancara tiba, saya milih pertama lah, saya pertama masuk. Wah, ketika saya masuk, Assalamualaikum, wah kaget saya. Ternyata semua yang ada di sana itu guru saya semua yang wawancara, 3 orang wawancara itu. Ya. Masuk, wih, kamu Mas daftar ya. Oke, kalau gitu saya masih ingat. Tolong bacakan ayat Mu'alimin, surat Al-Mujadalah 11 tentang menuntut ilmu. Ya kan? Saya bilang ini, mohon maaf Pak, sebelum saya baca, boleh saya menyampaikan sesuatu, kata saya. Silahkan Mas, apa yang mau disampaikan? Pak, mohon maaf, saya mau mundur dari beasiswa ini, kata saya. Saya mundur dari beasiswa ini. Loh, kenapa? Saya cerita, saya mau mengambil tawaran buat di kampungnya Buya, kata saya. Oh ya udah, itu insya Allah tujuannya juga mulia. Itu akhir Juli Mas, akhir Juli. Juli 2020. Nah kemudian udah ada nama satu Inggit Prabowo itu, hanya kita ketemu sama Buya tanggal 8 Agustus di Jogja. Di Jogja. Ketemu Buya, ketemu Satarik, sama ketemu Inggit Prabowo, dan satu lagi Mas Ridho Basri. Ya. Oh kenal, yang di majalah Suara Muhammadiyah. Iwan yang mengurusi kita selama di Jogja itu. Nah waktu itu saya baru pertama kali ketemu sama Inggit 8 Agustus itu Mas. Pertama kali kenal dan ketemu sama Inggit. Kata Ustadz Erik, berangkatnya itu akhir 2020, kalau enggak awal 2021. Oke, ketemu Buya. Udahlah, nggak usah lama-lama. Berangkat minggu depan. Kata Buya. Kata Buya. Ya, Buya. Beli tiket sekarang. Kaget lah saya Mas. Gak ada persiapan dalam 1 minggu. Ya Buya emang kayak gitu loh Buya. Sumur Kudus loh. Iya. Gak ada bayangan di gimana kayak gimana. Oh ya udahlah. Bismillah. Dalam 1 minggu ini saya menyiapkan semuanya. Inggit juga kaget pasti ya. Ya. Terus begitu tiba di Sumur Kudus kan pasti ke Padang kan bandaranya. Ya, ke Padang. Dijemput atau gimana gitu. Alhamdulillah waktu itu tanggal 14 Agustus ada pelepasan kecil-kecilan di Mu'alimin. Mudir PUTM datang, orang tua saya datang, diantar kami 3 rombongan lah ke bandara kan. Di Sucipto. Bukan Mas, udah di YIA. Oh, udah YIA, ya sorry, udah YIA. Sampai kami bermalam dulu di Jakarta dulu Mas, ketemu Uda Asmul. Asmul. Nah, Uda Asmul Khairi inilah yang mengurusi segala kebutuhan kita di Sumur Kudus selama hidup. Lewat saudaranya kan? Iya, semua kan orang asli sana. Kemudian dikasih gambaran sama Uda Asmul gini di Jakarta 1 malam, paginya baru berangkat kita ke Padang. Di Padang sudah dijemput sama Ketua PCM Sumur Kudus dan juga adiknya Dasmul ini. Sampai Padang jam 3 kita masih mampir makan dan sebagainya. 3 asar. Waktu mendarat ditelepon sama Buya. Buya nelpon. Assalamualaikum, udah sampai di Padang. Alhamdulillah sudah sampai Buya. Nah nanti makan enak di Solok ya. Oh iya Bu, ya siap. Ternyata langganannya Buya. Iya. Yang pada akhirnya itu langganan saya juga ketika saya pergi ke Padang. Oh, gitu. Jadi Solok itu tengah-tengah antara Sumur Kudus dan Padang. Iya, kalau ke jalur itu pasti lewat situ. Nah, pokoknya sampai Sumur Kudus itu jam 1 malam Mas. Saya kaget itu. Kan tidur dari Padang, habis makan itu dari Solok tidur. Bangun-bangun itu, bangun kaget saya. Ternyata lama tidur saya kan. Di tengah hutan saya. Saya bilang, Bang ini beneran ini jalannya kayak gini. Iya Mas, jalannya emang kayak gini. Emang jalannya jelek atau gimana sih? Jelek Mas. Waktu itu jalan cor-coran, habis itu 1 kilo itu jalan tanah. Dan hampir 45 menit lebih itu jalan hutan semua. Tapi udah hot mix belum atau udah cor jalan hutan itu belum? Ada yang cor, ada yang masih tanah 1 kilo. 1 kilo itu tanah. 2022 masih ada jalan tanah ya? Iya, 2020 itu.
Itu pun sulit ya. Dan nggak ada penerangan mas sama sekali. Hutan. Kalau lampu mobil mati itu gimana? Ya udah masalah mas. Masalah. Jadi gelap. Dan kanan kiri itu jurang. Kanannya jurang itu sebelahnya. Jurang. Wih, kaget saya. Lama itu kan. Ini kok lama banget ya di hutan itu. Baru muncul satu lampu rumah. Nah ini kita baru sampai nih di Sumur Kudus Selatan. Kalau Buya itu Sumur Kudus mana? Sumur Kudus Selatan. Selatan. Iya, tempat saya tinggal itu ya di kawasannya Buya itu lahir. Nah, saya sampai situ. Ketika saya masuk rumah, kaget lagi saya mas. Kenapa? Saya tinggal di rumahnya Garib kalau orang sana. Mungkin kalau di sini Takmir lah. Takmir Rumahnya masjid. Takmir masjid. Saya masuk, ternyata ada TV, kulkasnya kulkas 2 pintu, mesin cuci, semuanya baru di situ. Plus 2 motor untuk kami berdua. Oh, disiapkan oleh Buya kayaknya ya. Ya, semuanya baru dan semuanya baru. Jadi disitulah akhirnya. Ya disediakan fasilitas lah. Disediakan fasilitas. Buat dakwah. Buat dakwah. Ya, buat meninggalkan Jogja dengan segala dinamika yang saya lalui itu kan. Wah, sudah disiapkan itu. Ini benar-benar pedalaman dan nggak ada sinyal di sana. Gak ada sinyal. Terus dari 2020 sampai sekarang 2022 di Sumur Kudus itu dakwahnya ngapain aja sih? Nah, dakwahnya ini Apakah khusus dakwahnya ngapain aja? Apakah khusus ke Muhammadiyah atau masyarakat umum juga? lebih ke masyarakat umum sih mas. Umum ya. Kalau di awal-awal dakwah kami itu ngisi ke surau-surau, ke masjid-masjid setiap Muhammadiyah masjid. atau umum? Umum semuanya. Tapi di sana umumnya Muhammadiyah atau ada Perti misalkan? Ada yang mengatakan banyak pertinya, lebih ke NU ya, lebih ke tradisionalis. Sedangkan kan kami Muhammadiyah. Nah, itu hampir 7 surau, 7 masjid, 7 totalnya itu pokoknya 2-3 masjid, 5 surau. Kita harus muter-muter di situ setiap malam waktu itu. Tapi sekarang udah kita kurangi mas. Itu untuk ke orang tuanya, ke anak-anak kita melalui tapak suci. Kebetulan Inggit ini kan atlet tapak suci. Kalau saya kan dulu cuma di Mualimin aja tapak sucinya. Nah dari situlah pendekatan. Akhirnya dengan tahfiz juga. Tahfiz anak-anak itu. Ya ilmu-ilmu yang saya dapatkan di Mualimin lah saya praktekkan di masyarakat itu. Di benar-benar di itu. Tapi penyambutan warga gimana? Bagus nggak? Ada ustadz dari Jawa nih katanya 2 orang. Penyambutannya sangat welcome mas. Welcome. Kemudian kami menggunakan pendekatan yang humanis lah. Kita nggak langsung ke masalah fikih. Kita nggak menyentuh di situ. Ya itu soalnya banyak ikhtilaf, banyak perbedaan itu. Tapi menarik ya mas. Saya dulu kan kalau Muhammadiyah kan Bismillahnya disirkan. Ya disirkan. Saya sering kan pakai itu. Alhamdulillahirobbilalamin. Pas ketika imam terus ada jamaah nanya, Ustadz, saya panggilnya di sana Ustadz mas. Tapi kadang minta saya panggil mas aja biar lebih deket kan. Iya saya juga suka ada yang manggil Ustadz atau enggak ajengan, kadang risih. Iya kadang risih kan, dipanggil mas aja. Habis itu saya Ustadz kalau bisa Bismillahnya dijarkan aja. Oke. Ya udah saya ngikut lah di situ. Sampai 2 tahun, hampir 2 tahun saya di sana. Sekarang saya udah ngajar 5 sekolah di sana mas. 1 SMK, 2 SMP, 1 SD, 1 MTS. Ngajar matematika? Enggak, PAI. Ngajarnya 4 ngajar tahfiz, 1-nya ngajar pariwisata. Nah, ini gimana? Kuliahnya pengen matematika, lulusnya PAI, ngajarnya malah pariwisata. Gimana itu? Menarik mas, ternyata di kampung yang pedalaman itu ada SMK pariwisata. Emang potensi pariwisatanya bagus Sumur Kudus? Di sana memang ada tempat wisata sih. Terus ada geopark Silokek juga deket situ. Oh ada geopark. Jadi ada untuk mendorong wisata. Nah kebetulan di Jogja saya dulu juga pekerjaan saya adalah tour leader. Wah. Ada biro wisata yang kami kembangkan sama teman di IPM juga, teman IPM juga dulu. Nah, 2020 mati saya dikirim, ternyata bermanfaat ilmu saya jadi tour leader itu bermanfaat ketika saya ngajar SMK pariwisata. Luar biasa. Itu. Yang paling berkesan di Sumur Kudus selama 2 tahun ini apa sih? Paling berkesan ya? Banyak sih mas. Misalkan berkesannya nggak pernah dapet sinyal, mau nelpon orang tua susah atau apa whatever lah. Itu berkesannya kondisi geografis ya mas, alamnya jelas.
Dulu saya pulang malam itu takut ya. Sekarang udah biasa saya, Mas. Pulang malam itu. Terakhir Ramadan kemarin nih, Ramadan tahun ini, saya pulang jam 1:30 malam. Dari waktu itu dari ngisi di luar saya. Roadshow dari Payakumbuh, Bukit Tinggi, Tanjung Ampalu. Itu pokoknya kalau dari Sumber Kudus ke Payakumbuh itu 4 jam, 3-4 jaman lah. Naik motor itu? Naik motor ya. Berangkat Sabtu, pulangnya Minggu malam. Minggu malam, jam 1:30 malam tuh. Malam. Kaget saya, Mas, di tengah jalan. Ada harimau dahan. Harimau dahan itu apa? Harimau dahan itu kayak harimau tapi warnanya hitam. Tapi benar-benar harimau? Benar-benar harimau dahan. Nanti coba searching aja, Mas, di Google harimau dahan gitu. Makan orang nggak? Nggak kayaknya, nggak. Ketika saya itu, dia lagi tidur di jalan. Setengah jalan yang lebarnya 4 meter itu setengahnya itu. Habis buat dia? Habis buat dia. Dia kaget, saya kaget. Dia pergi ke hutan, saya gas aja. Itu. Oh, masih ada harimau 2022? Harimau dahan tapi bukan harimau Sumatera gitu, yang besar itu bukan. Iya. Dia lebih kecil, Mas. Terus kemarin sebelum Ramadan itu, alhamdulillah, Mas, anak didik kami Tapak Suci dapat medali perak dan perunggu untuk ajang Pospeda Sumbar. Oh. Dan itu mereka baru pertama kali ikut Tapak Suci, mereka pertama kali tanding. Langsung dapat? Dapat, alhamdulillah. Itu. Terus ada bunga desa yang dilirik di sana. Ini menarik. Ketika dulu saya pamitan sama Buya saya mau pulang kampung gini. Jawaban Buya apa? Sudah tertarik dengan gadis Sumber Kudus. Iya. Duh, gimana ya? Saya jawabnya Buya romantis juga ya pertanyaannya. Ada, Mas. Kami nemu foto zaman dulu Buya. Di foto istrinya Buya, Ibu Lip itu di belakangnya itu ada surat cinta. Oh, ada surat cinta. Itu tolong diamankan dokumen itu ya, foto-fotonya. Iya, nanti kami scan. Itu tahun 70-an. Wah, surat cinta. Surat cinta Buya ke Ibu Lip. Nggak tahu itu dari Buya ke Ibu Lip atau Ibu Lip ke Buya, saya kurang tahu juga ya. Waktu itu, pertanyaan itu saya bingung mau jawabnya. Ya, enggak. Aisyah mengalihkan perbicaraan. Saya lebih ke nantilah dulu lah. Coba masih menjajaki, Mas. Tapi keluarga besar Buya di sana masih ada kan? Di Sumber Kudus itu? Ada sepupunya. Ya kan Pak Asmul itu kan ya, keluarga besar Buya. Masih ada. Masih ada. Nah, kami itu kalau Ramadan ini paling sering diajak buka bersama di rumah warga. Oh iya. Sampai kami itu menolak ajakan buka bersama. Sampai bingung ya? Sampai bingung, nggak enak kan nolak. Kawan saya ada yang pusing nyari buka bersama di mana gitu biar dapat gratis. Sampean malah nolak bingung, gitu ya. Itu. Jadi alhamdulillah masyarakat welcome banget, Mas, sama kita itu. Iya. Ini menarik. Mudah-mudahan saya diberangkatkan ke Sumber Kudus sama Buya lah seminggu, pengen tahu gitu. Menarik, alam Sumber Kudus itu menarik. Dan ketika kalau keluarga besar istrinya Buya, ibu masih ada di sana? Masih. Jadi saya sering hampir setiap minggu itu diajak makan di sana. Di keluarga istrinya Ibu Lip itu, istrinya Buya. Hampir setiap minggu. Di tempatnya Unifa dan Darudi. Saudagar kan ya. Ya. Itu. Wah, ya alhamdulillah 2 tahun terakhir kemarin saya video call sebelum Buya sakit itu. Lama sama Buya video call. Kayaknya Buya juga tahu kabar kami di sana itu baik-baik saja dan masyarakat alhamdulillah welcome dan suka menerima. Tawaran Buya gimana kalau tambah 1 tahun? Oh, emang sebelumnya berapa tahun harusnya? Kontraknya 2 tahun, Mas. Harusnya kontraknya udah selesai Juli besok. Harusnya. Tapi ternyata setelah pertimbangan dan sebagainya, saya udah bersiap-siap mau daftar beasiswa ini, Mas, kemarin itu. Berkas sudah saya bawa ke Sumber Kudus dan sebagainya. Karena saya merasa kami belum bisa apa-apa, belum bisa memberikan apa-apa untuk anak-anak di Sumber Kudus. Perjalanan kami selama 2 tahun ini kurang bagi kami merasakan untuk memberikan bekal untuk anak-anak. Akhirnya saya jawab ke Buya, saya video call lagi, Buya, insya Allah saya tambah 1 tahun. Kalau siapa tadi Inggit tambah juga? Inggit kemungkinan nambahnya lebih karena istrinya kebetulan pengabdian juga di sana. Oh, Inggit, kalau Inggit udah menikah ya? Udah punya anak, Mas. Udah punya anak. Nah ini menarik. Saya 1 tahun pertama kan 2 tahun. 1 tahun pertama itu kami masih tinggalnya 1 atap. Oh. Tapi tahun kedua pisah rumah kita.
Berarti Inggit itu ketika mengabdi sudah menikah atau belum? Belum. Baru di tengah-tengah pengabdian dia menikah. Dengan orang Sumber Kudus bukan? Mas. Oh bukan. Kayak udah ada rencana nikah dan istrinya juga dibawa ke sana nanti. Tuh. Jadi saya 1 tahun ini tinggalnya sendiri. Tapi kadang ada anak itu yang tidur di tempat saya. Iya biasa. Pokoknya rumah saya sekarang itu jadi base camp. Base camp anak-anak. Ustad makan tak ya, masak sendiri. Nanti Ustad dibagi ya, bersihin rumah ya. Oh ya. Ustad makanan tak ya, ini beli makan lah. Kita makan bareng-bareng, masak-masak bareng-bareng. Nah gitu. Di jalan itu Ustad. Dari anak kecil sampai orang tua sih Ustad. Waduh, itu yang berkesan lah. Tapi Buya karena pandemi ya, Buya berarti belum pernah berkunjung ke sana ya. Cuma ngontrol dari jauh. Dan kemarin saya ada ide membuat Milad Muhammadiyah di Kabupaten Sijunjung. Alhamdulillah ya Sumber Kudus itu kan kecamatan, kabupatennya Sijunjung betul. Alhamdulillah waktu itu ramai yang datang, bupati, wakil bupati, kajari datang semua. Di waktu Milad Muhammadiyah kemarin itu. Di situ jugalah tapak suci Putra Muhammadiyah Kabupaten Sijunjung berdiri. Jadi alhamdulillah 1 ortom berdiri di Kabupaten Sijunjung. Berarti petualangan masih ada setahun ke depan ya? Petualangan bakal masih ada 1 tahun ke depan. Tantangannya juga pun akan berbeda. Oke, saya kira sudah cukup ya. Ya. Para pemirsa, nah ternyata kontraknya bertambah 1 tahun nih. Kita tunggu 1 tahun ke depan, ceritanya mudah-mudahan ya setahun ke depan bisa ke kantor Ma'arif lagi. Insya Allah. Kita tanya pengalaman nanti yang belum apa. Saya kira itu saja untuk acara Ngebet kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.